Ada sambutan dari keluarga besar Kapten Rahmat Hashim oleh Dr. Andes Didi Supriyadi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Said, yang terhormat para kepala daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat para pemangku di Muspika Kecamatan Panguragan, ada Pak Camat Badan Ramil dan Pak Kapolsek, yang terhormat Ketua Tanfizia NU beserta jajarannya, Tanfizia MWC Panguragan, yang terhormat ibu-ibu yang tergabung dalam Jamiah NU, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang terhormat rekan-rekan dari Pagar Nusa, dari Ansor, dan semuanya, yang terhormat para tokoh masyarakat, yang terhormat para kiai, para ustadz, semuanya, saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran serta partisipasi dari rekan-rekan, khususnya pengurus NU MWC Panguragan beserta jajarannya yang telah sukses untuk melaksanakan acara ini sampai betul-betul, kalau teman-teman Banser bilang, wah, alhamdulillah, kalau tanpa dukungan dari rekan-rekan, dari saudara-saudara, dan dukungan dari masyarakat Panguragan, Kecamatan Panguragan, maaf, insya Allah acara ini tidak bisa akan berhasil seperti ini. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur. Nanti kita sama-sama minta doa dari Pak Kiai Said untuk bisa mendoakan kita semua. Dan di sini juga ada keluarga besar kami, dari keluarga besar Rahmat Hashim, ada orang-orang tua saya sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu juga sangat bangga dan terima kasih atas inisiatif dari teman-teman. Sebenarnya acara ini adalah bukan acara yang diselenggarakan oleh keluarga TOK, tapi justru inisiatif ini adalah dari teman-teman NU. Bahkan sedikit ada bisikan halus kepada saya, termasuk kepada Buya Said tadi, saya mohon izin untuk beberapa menit, siapa sih Rahmat Hashim, kok tiba-tiba muncul kayak selebritis di medsos. Sedikit saya jelaskan, kebetulan saya adalah bungsunya dari almarhum. Sedikit saya jelaskan bahwa Rahmat Hashim dilahirkan pada tanggal 27 Juli 1927. Nah, sedikit saya cerita sekelumit tentang bagaimana kok ada gambar, tahu-tahu Kapten Rahmat. Ayahanda lahir pada tahun 27 itu. Dari perjalanan dalam tekanan pemerintahan Belanda saat itu, tergabunglah dengan teman-teman sebayanya dari beberapa pondok pesantren yang ada di Cirebon. Singkat cerita, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar namanya pasukan Hizbullah atau pasukan Allah. Nah, saat itu juga ayahanda ikut tergabung. Saat pembentukan Hizbullah itu, yang saya dapat cerita dari ayahanda, sekitar tahun Desember 44 kalau nggak salah, 1944 terbentuklah pasukan Hizbullah itu. Pasukan Hizbullah itu pasukan Allah yang telah dibentuk oleh para kiai semua untuk bisa mengadakan pembelaan atas penindakan penjajah saat itu. Nah, saat itu di Cirebon terbentuk 3 batalion.
Jadi Hizbullah ini bukan hanya di Cirebon, tapi ada di tingkat pusat sampai dengan daerah. Kita bicara di ruang lingkup Cirebon. Cirebon itu ada 3 batalion, batalion 4, 5, dan 6. Batalion 4 itu dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Abbas. Batalion 5 itu adalah oleh Pak Sumarjo yang di Arjunangun, dan yang 6 adalah Pak Danu untuk wilayah Indramayu. Ini awal. Lalu berdasarkan cerita yang saya dapat dari orang tua dan dari teman-teman ayah, mengikuti pergerakan zaman saat itu, ada semacam himbauan atau perintah dari saat itu adalah pendiri NU, ya, Kiai Hasyim Asy'ari, agar tokoh-tokoh yang ada di Hizbullah dalam tanda kutip yang memangku pondok pesantren atau kiai itu ditarik ke pondoknya masing-masing, diperintahkan, instruksikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu untuk kembali ke pondok, memperkuat pondoknya dalam rangka untuk membantu pasukan Hizbullah ini. Akhirnya seiring perkembangan waktu, pasukan yang tadinya Hizbullah itu dipimpin oleh Kiai Abdullah Abbas, batalion 5, itu digabung dengan batalion 6. Nah, itu komandan batalionnya adalah Rahmat Hasim. Dilebur oleh Rahmat Hasim menjadi batalion Walang Sungsang. Batalion Walang Sungsang dengan semboyan hidup merdeka, mati di surga. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau saya lihat cerita dari semacam ini sih, sebenarnya cikal bakal pemberontakan teman-teman santri dari dulu, tokoh-tokoh santri. Jadi selanjutnya batalion 5 dan 6 itu dilebur dengan Rahmat Hasim dan Pak Sumarjo yang di Pak Danu yang di Indramayu. Lalu pergerakan itu bersatu dengan Kiai Abdullah Abbas dan teman-teman pemangku pondok pesantren di Kabupaten Cirebon itu untuk menghadapi agresi militer 47. Nah, dari situ setelah agresi militer 47 itu selanjutnya Hizbullah dibubarkan dengan sendirinya dari mulai pemerintah pusat sampai dengan ke daerah. Selanjutnya saat itu ayahanda ditarik untuk ke militer. Jadi ikut pendidikan militer sampai dengan pendidikan perwira pertama di Bandung. Nah, teman-teman Kiai Abdullah Abbas dan sebagainya kembali ke pondok pesantren untuk memperbesar perlawanan kepada penjajah Belanda itu dari unsur agamanya, yaitu memperkuat di dalam pondok pesantren. Selanjutnya sedikit lagi saya cerita, ayahanda setelah keluar dari pendidikan militer, beliau dulu pernah cerita ke saya, pernah ditugaskan sebagai pasukan pengaman presiden di Istana Negara. Terakhir adalah Danyon 311 dan 315 saat itu. Karena terkenalnya adalah Kapten Rahmat pada saat itu, sebenarnya almarhum terakhir itu dengan pangkat mayor dengan NRP 11911. Mungkin kalau di antara teman-teman atau rekan-rekan ada senior yang NRP-nya sama, biasanya mungkin Anda Pak Dan Ramil mungkin lebih awal ya, lebih hafal untuk itu. Ayah punya NRP 11911. Nah, selanjutnya beliau terakhir adalah sekitar tahun 70-an beliau minta kembali ke masyarakat. Intinya seperti itu sekelumit cerita tentang siapa Rahmat Hasim. Dan mungkin lebih jelasnya kalau seandainya adik-adik kita yang kaum milenial ini mungkin baru tahu, baru dengar namanya Hizbullah, buka di Mbah Google sejarah Hizbullah Cirebon atau sejarah Hizbullah Jawa Barat atau sejarah Hizbullah Indonesia. Di situ ada semua. Nah, itu pengarang-pengarangnya itu dari berbagai unsur disiplin ilmu ini yang ingin mengupas kembali tentang bagaimana Hizbullah dan sebagainya. Saya kira itu sekelumit cerita tentang sedikit cerita, sepenggal cerita ya, permintaan dari rekan-rekan untuk mengulas siapa sebenarnya Kapten Rahmat. Itu saja saya kira. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sahabat NU semua atas terlaksananya acara ini dan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Panguragan. Terima kasih juga kepada semua Pakuwu yang sudah mendukung acara ini sampai sukses.
Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan-sambutan yang telah disampaikan serta pemaparan riwayat hidup kepahlawanan Kapten Rahmat Hasyim.